Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bertemu lagi dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Hari ini kita akan meneruskan PA kita dari Matius pasal ke-18. Masih tentang anak-anak, kita akan baca dari Matius 18. Kita akan baca ayat 5 sampai 7 dan kemudian kita akan meneruskannya di ayat yang ke-10. Begini firman Tuhan. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan renungan kita. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau akan berkati dan menuntun kami dengan roh-Mu, sehingga kami boleh mengenal kebenarannya, dan kami dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Tuntunlah kami Tuhan, pimpinlah gereja-Mu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian firman Tuhan tadi yang kita baca adalah terusan dari apa yang kita pelajari minggu yang lalu. Yaitu ketika ada pertanyaan dari murid-muridnya kepada Tuhan Yesus, siapa yang paling besar? Tuhan Yesus kemudian memanggil seorang anak, meletakkannya di tengah-tengah mereka, dan kemudian dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, nah saudara-saudara, kemudian Tuhan Yesus berbicara tentang anak kecil ini sekarang. Ya, begini, dia katakan, barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kalau kita menerima anak, kita menerima Tuhan. Ya. Nah, ada dua bagian yang mau kita bahas dari yang pertama ini, yaitu apa? Yang pertama, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini. Apa maksudnya menyambut anak-anak ini, ya? Nah, saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara tentang anak-anak ini, sesungguhnya dia sedang menunjukkan kepada murid-murid tentang kerendahan hati seperti anak-anak. Ya, ketulusan seperti anak-anak. Maka kalau ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa menyambut anak itu seperti ini, dia menyambut aku. Anak ini yang pertama bisa dalam arti bahwa itu maksudnya adalah orang-orang yang rendah hati tadi itu, ya, yang Tuhan Yesus bilang bahwa kalau kamu tidak seperti anak-anak ini, kamu tidak akan masuk kerajaan sorga. Jadi artinya apa, saudara-saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus menunjukkan betapa di dalam kekristenan, di dalam hidup orang-orang percaya, siapakah yang dihargai? Yaitu orang-orang yang mempunyai kerendahan hati. Orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Orang-orang seperti anak-anak itu ada ketulusan dalam arti itu, ya. Tapi tentu dalam arti kedua juga bisa dalam arti anak-anak itu sendiri, ya. Betul-betul Tuhan Yesus menunjukkan kalau kamu menyambut seorang anak kecil, kalau kamu melihat anak kecil ini dan kamu menghargainya, kamu tidak menyepelekannya, kamu sungguhnya menyambut aku, kamu tidak menyepelekan aku. Kenapa kok kita bicara sampai sejauh itu? Sebab berikutnya kemudian kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus kemudian
berbicara tentang anak-anak ini gitu ya. Bukan sekedar berbicara tentang kerendahan hati, bukan berbicara tentang ketulusan hati anak-anak, tetapi berbicara tentang betapa pentingnya anak-anak. Ya, nanti kita akan lihat. Karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan bicara tentang menyambut anak-anak itu juga memang dalam arti Tuhan itu ingin kita memperhatikan anak-anak kita. Tuhan ingin gereja memperhatikan anak-anak kecil. Betapa pentingnya pelayanan sekolah minggu, ya. Karena sungguh ya, di hadapan Tuhan anak-anak itu penting sekali, ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu menyambut anak-anak ini, engkau menyambut aku. Dan yang kedua itu perkataan tentang menyambut anak-anak itu dalam namaku. Nah, saudara-saudara, apa itu dalam namaku? Dalam namaku ini bisa punya dua arti, saudara-saudara ya. Yang pertama artinya kita melakukan pelayanan itu, kita menyambut anak-anak itu atau menyambut orang-orang yang rendah hati itu demi Tuhan, ya, demi Tuhan. Saya melakukannya karena Tuhan. Saya ngajar sekolah minggu karena Tuhan. Saya melayani anak-anak yang cacat misalnya gitu ya. Saudara mengasihi anak-anak yang kekurangan. Saudara melakukan sesuatu untuk anak-anak itu karena saudara percaya pada Tuhan. Karena saudara mengasihi Tuhan. Demi Tuhan, itu artinya dalam namaku. Artinya kau melakukannya karena kau mengingat aku. Yang kau melakukannya dalam namaku. Saudara-saudara, Tuhan berkenan akan tindakan itu. Dia mengatakan kalau kau melakukan itu, engkau sesungguhnya menyambut aku. Dalam arti apa? Engkau itu berkenan kepadaku. Engkau buka hatimu kepadaku. Nah gitu ya. Engkau menyenangkan hatiku. Begitu ya. Nah juga bisa dalam arti kalau engkau menyambut mereka dalam namaku, itu dalam arti gini. Kalau kita menerima anak-anak itu, membawa berkat Tuhan bagi mereka. Misalnya begini ya, ketika saya sedang mengajar anak-anak atau saya sedang membawa anak-anak tentang sekolah minggu, saya mengatakan pada mereka, dalam nama Yesus saya memberkati kamu. Nah, saudara, apa artinya itu dalam namaku itu? Artinya saya membawa kebaikan Tuhan, saya membawa berkat Tuhan kepada anak-anak itu. Tuhan sekali lagi juga mengatakan, aku berkenan kepadamu, engkau menyambut aku. Saudara-saudara, karena itu betapa penting kita ini membawa berkat Tuhan pada anak-anak kita. Berapa sering kita berdoa untuk anak-anak kita? Berapa sering kita menumpangkan tangan kita pada mereka dan mendoakan mereka? Mohon berkat Tuhan bagi mereka. Menyambut mereka di dalam nama Yesus. Saudara-saudara, itu yang dimaksudkan. Dan saudara-saudara, kalau kita melakukan itu, sungguh Tuhan berkata, engkau menyambut aku. Ya. Nah, pada bagian berikutnya kemudian Tuhan memperingatkan kita semua untuk tidak menyesatkan anak-anak. Ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya padaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Saudara-saudara, bagian ini dengan jelas membicarakan tentang kita jangan sampai menyesatkan anak-anak kita. Jangan sampai menyesatkan mereka. Saudara-saudara sekalian, kita harus sekali lagi memikirkan ya, bahwa Matius ini seorang Yahudi, ya. Dan dia kemudian mengingat ajaran-ajaran Tuhan Yesus dalam konteks keyahudiannya. Dia melihat bagian ini karena Yesus juga adalah seorang Yahudi. Dan orang Yahudi itu menganggap dosa yang paling besar itu adalah dosa yang membuat orang lain berdosa. Dosa yang menyesatkan orang. Ya, dosa itu diampuni. Ya, tetapi penyesatan yang dilakukan yang berakibat kecelakaan orang lain itu menjadi dosa yang lebih berat. Nah, sebab itu pada bagian ini Tuhan juga mengingatkan kalau sampai kita menyesatkan anak kita, Tuhan mengatakan lebih baik
batu kilangan itu diikatkan pada kaki kita lalu kita dimasukkan ke dalam laut. Nah saudara-saudara, ini menunjukkan apa? Yang pertama, Tuhan mau kita memperhatikan anak-anak. Tuhan mau kita mengajar anak-anak. Tuhan mau kita menjaga hidup kita supaya kita tidak memberi teladan yang buruk pada anak-anak. Saudara-saudara, mari kita memikirkan hidup kita. Sudahkah saya memberikan teladan yang baik untuk anak-anak? Sudahkah saya menuntun anak-anak itu ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang sesat? Sudahkah kita membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus, bukan membawa mereka justru meninggalkan Tuhan? Karena hidup kita yang sebagai orang Kristen itu membuat mereka kecewa. Lalu mereka menganggap orang Kristen itu jahat. Kemudian mereka juga meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memikirkan itu ya. Kita mesti menjaga hidup kita untuk anak-anak kita. Sebab Tuhan menghendakinya demikian. Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menyesatkan mereka. Tuhan berikan hukuman yang serius. Yaitu apa? Batu kilangan yang diikatkan di kaki yang dicemplungkan ke laut. Nah saudara, batu kilangan itu apa? Batu kilangan itu bahasa Yunaninya, saya membaca dari William Barclay, itu adalah mulos onikos. Batu kilangan itu adalah alat untuk menghancurkan gandum ya. Itu batu kilangan. Ada batu kilangan kecil di rumah-rumah. Itu bukan mulos onikos ini. Kalau mulos onikos ini batu kilangan yang besar. Batu kilangan itu 2 begitu ya. Dan kemudian mesti ditarik pakai keledai. Jadi batunya itu besar. Artinya apa? Kalau kita diikat pakai itu ditenggelamkan ke laut, ya pasti tenggelam gitu ya. Jadi itu menunjukkan betapa itu hal yang serius. Hukuman itu besar. Ya, kamu tidak akan luput daripada tenggelam itu. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus pakai kata ditenggelamkan ke laut? Dalam bahasa aslinya itu kata William Barclay bukan ditenggelamkan ke laut, tapi ditenggelamkan ke tengah laut. Jauh dari daratan, ke tengah laut, ke tempat yang sepi, begitu ya. Kenapa kok laut? Saudara-saudara, orang Yahudi itu takut pada laut. Ya, laut itu lambang kegelapan, lambang dunia di bawah. Kalau langit itu di atas, sorga, laut itu di bawah, tempat makhluk-makhluk yang jahat. Ya, kalau kita mengerti ada sejarah Leviathan itu, naga itu dari laut, begitu kan? Demikianlah orang-orang Yahudi kalau menggambarkan laut itu sesuatu yang gelap, yang jahat. Kalau saudara membaca dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan di sorga nanti laut itu tidak ada lagi. Sorga itu tidak ada lautnya, gitu ya. Kenapa? Ya karena sorga itu gambaran langit, ya. Langit, kemuliaan langit, keindahan itu di langit. Laut itu kegelapan, menakutkan begitu loh ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu dibuang ke tengah laut, artinya itu hukuman yang menakutkan, saudara-saudara, yang menakutkan. Dari sini kita mengerti betapa seriusnya Tuhan mengajak kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Ya. Kemudian tambahkan saudara-saudara pada ayat yang 10 dikatakan begini bukan? Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saudara sekalian, orang Yahudi percaya setiap orang itu punya malaikatnya, ya, apalagi anak-anak, mereka dijaga oleh malaikat Tuhan, ya, mereka dilindungi oleh malaikat Tuhan. Nah, yang menarik, Tuhan Yesus mengatakan malaikat anak-anak ini memandang wajah Bapakku yang di sorga. Artinya apa? Malaikat ini adalah malaikat yang dekat dengan Tuhan, begitu. Ya, itu adalah gambaran. Itulah malaikat-malaikat yang bisa langsung berhubungan dengan Allah, gitu. Jadi kalau malaikat anak-anak itu memandang wajah Bapakku yang di sorga, artinya malaikat yang menjaga anak-anak itu bisa berhubungan langsung dengan Allah. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah.
Itu menunjukkan apa, saudara-saudara? Menunjukkan betapa Bapa yang di sorga itu memperhatikan anak-anak kita. Barangkali anak kita masih kecil. Barangkali anak kita nakal. Barangkali anak kita itu males gitu ya. Atau ada kesukaran-kesukaran pada anak-anak itu. Kadang-kadang orang tua tidak sabar. Saudara-saudara sekalian, mari kita ingat Tuhan ingin kita memperhatikan mereka. Ingatlah, mereka itu penting di hadapan Allah. Bagaimana menjaga mereka baik-baik? Dengan menjaga diri kita baik-baik. Jangan menyesatkan mereka. Jadilah imam bagi mereka yang menuntun mereka pada iman pada Kristus Yesus. Hiduplah dengan penuh belas kasihan, penuh kasih sayang menjagai mereka, supaya dalam hati mereka timbul kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka bicara tentang Bapa, itu mereka ingat Bapa yang sungguh mengasihi aku. Saudara-saudara sekalian, jangan sepelekan anak-anak kita. Barangkali mereka kecil sekarang, dan suatu hari mereka akan jadi orang-orang besar yang kita tidak tahu. Dan ingatlah, Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka, membuat mereka menjadi bagian dari hidup kita, menjadikan mereka anak-anak kita, menjadikan mereka murid-murid sekolah minggu kita, menjadikan mereka bagian daripada keluarga kita, supaya kita memperhatikan mereka. Dan waktu kita memperhatikan mereka, kita memberkati mereka, kita menerima mereka, kita mengasihi mereka. Tuhan berkata, engkau menyambut aku. Saudara-saudara sekalian, apa kita menemukan Kristus di dalam diri anak-anak kita? Waktu kita menyambut anak-anak itu, kita menyambut Yesus Kristus. Apapun juga keadaan anakmu, temukanlah Kristus di dalam dirinya. Menarik ya. Saudara-saudara, William Barclay menutup bagian ini dengan sebuah cerita yang saya pikir bagus untuk saya bacakan untuk saudara-saudara ya. Nah, pada abad yang ke-11 ada seorang pahlawan yang hebat di Inggris, namanya Duke Robert dari Burgundy. Suatu hari dia akan berangkat ke medan perang, dan dia mempunyai seorang bayi laki-laki yang adalah ahli warisnya. Maka dia kemudian sebelum berangkat berperang, dia memanggil seluruh anak buahnya, pangeran-pangerannya, dan kemudian dia minta, kalian semua bersumpahlah untuk menjaga bayiku ini. Maka datanglah pangeran-pangeran, prajurit-prajuritnya dia dengan pakaian lengkap, dengan bawa pedang, dengan baju rompi sirah baja itu, dan kemudian mereka berlutut di hadapan bayi ya, bayi mungil itu ya, dan mereka bersumpah untuk melindungi. Waktu berlutut itu, seorang pangeran itu tersenyum. Terus Robert itu bertanya, kenapa kamu tersenyum? Prajurit itu berkata, dia begitu mungil gitu ya. Kita ini semua orang gede-gede, bawa pedang hebat semua, bersujud kepadanya. Pak Robert itu berkata, iya, dia memang kecil, tetapi nanti dia akan tumbuh menjadi besar. Saudara-saudara, bayi itu kemudian menjadi besar sungguhan ya. Dia bernama William, dan dia dikenal sebagai penakluk kerajaan Inggris. Saudara-saudara, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak kita. Tapi hari ini kita punya tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kita menjaga mereka. Jangan menyesatkan mereka, tetapi sambutlah mereka di dalam namaku. Dan kita akan menyambut Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya mau ingatkan ya, ini penting. Kenapa? Kita mesti sadar, ini adalah ajaran Kristus pada murid-murid dalam perjalanan terakhir menuju Yerusalem sebelum dia disalib. Sampai pasal yang ke-25 nanti, kita akan terus-menerus menemukan ajaran-ajaran yang penting bagi kita, murid-muridnya. Hari ini kita belajar bagaimana gereja harus memperhatikan pelayanan pada
anak-anak. Bagaimana orang tua harus menjaga hidupnya untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Jangan sampai saudara-saudara hidup kita, ajaran kita membuat mereka tersesat. Tuhan berkata, itu serius. Ya, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Kiranya ini menolong kita, para ayah, para ibu, lause-lause, untuk baik-baik kita menjaga anak-anak yang dipercayakan Tuhan. Menjadi anak kita, menjadi murid kita. Dan kiranya melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kiranya anak-anak nanti suatu hari akan mengenang kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai guru yang menuntun mereka untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh saudara-saudara, upah kita besar di surga. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih kami boleh belajar firman-Mu hari ini ya Tuhan. Tuntunlah kami untuk dalam kebenarannya. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Kami berdoa Tuhan, tuntunlah mereka di jalan-Mu. Dan untuk kami, tolonglah kami menjadi orang-orang yang sungguh mengambil tanggung jawab untuk menuntun mereka mengenal-Mu, memperoleh bekal juga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menyambut mereka di dalam nama-Mu. Dan ajarlah kami bisa melihat Engkau di dalam anak-anak itu. Sehingga ketika kami menyambut mereka, kami menyambut Engkau, Juru Selamat, Gembala hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Sampai nanti sore teman-teman, kita bersama-sama akan membahas dan mendiskusikan bagian ini. Tuhan Yesus memberkati.